Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isyadara Kalia Bersitepu dengan NPM 240310101069 pada mata kuliah Hukum Agraria kelas 01. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kondisi hukum agraria di Hindia Belanda pada masa pendudukan penjajah. Yang pertama, hukum agraria tersusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi pemerintahan jajahan, dan sebagian besar dipengaruhi olehnya sehingga bertentangan dengan kepentingan rakyat dan juga negara. Yang kedua, hukum agraria bersifat dualisme, berlakunya hukum adat dan hukum barat. Yang ketiga, tidak menjamin kepastian hukum bagi rakyat asli. Sendi-sendi pemerintahan yang pertama pada masa VOC, stelsel kontingenter, di mana pembayaran pajak dalam bentuk in natura berupa hasil bumi sejumlah tertentu dengan tidak memperoleh pembayaran. Yang kedua, Verlich Leverantian, di mana pembayaran pajak dalam bentuk hasil pertanian dengan mendapat pembayaran menurut perjanjian. Yang ketiga, penjualan tanah kepada partikelir. Yang kedua, pada masa Dendels, yaitu penjualan tanah kepada partikelir yang melahirkan tuan-tuan tanah dan juga hak-hak pertuanan. Yang ketiga, pada masa Raffles, yaitu teori domain, di mana tanah-tanah yang ditaklukkan dan tanah yang dikuasai menurut perjanjian adalah milik pemerintah jajahan Inggris. Yang kedua adalah penjualan tanah kepada partikelir. Yang keempat pada masa Van de Bosch, yaitu kultur stelsel atau kita kenal dengan tanam paksa. Kemudian pada masa BW yaitu Eigendom, Erfurt dan juga Opstal. Kemudian pada agrarisme yaitu gubernur tidak boleh menjual tanah kecuali tanah kecil untuk perluasan kota dan desa dan untuk mendirikan perusahaan. Kemudian yang kedua dapat memberikan hak erfak selama 75 tahun dan yang ketiga gubernur dapat memberikan agraris eigendom kepada rakyat asli. Dan yang terakhir adalah agraris besluit, yaitu teori domain verklaring di mana setiap bidang tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya adalah milik negara. Hukum tanah yang dualistik, hak atas tanah. Yang pertama, hukum tanah barat terdiri dari Eigendom, Erfak, dan juga Opstal. Kemudian hukum tanah adat di Indonesia terbagi menjadi tiga. Yang pertama adat, yaitu Yasan, Milik, Bengkok, Gogolan, Drue, dan lain-lain. Yang kedua, suap raja, yaitu Grand Sultan, Grand Controleur, dan konsesi. Yang ketiga, ciptaan pemerintah Hindia Belanda, yaitu Agraris Eigendom. Tidak menjamin kepastian hukum bagi rakyat asli. Kadaster. Kadaster ini terbagi menjadi dua, yaitu Rehkadaster dan yang kedua Fiskal Kadaster. Rehkadaster itu untuk tanah barat dan fiskal kadaster untuk tanah adat dan tanah barat. Tanah adat tidak ada aturan, sedangkan rehkadaster atau tanah barat itu tidak ada sertifikat hak atas tanah. Di sini juga saya akan menguraikan tujuan dibentuk dan diberlakukannya UU-PA. Yang pertama, meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional sebagai alat untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Yang kedua, meletakkan dasar-dasar untuk kesatuan dan kesederhanaan hukum pertanahan. Yang ketiga, meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum bagi hak-hak atas tanah yang dikuasai seluruh rakyat. Masyarakat adil dan makmur dapat terwujud dengan melaksanakan prinsip atau asas-asas dalam penguasaan tanah. Yang kedua, kesatuan dan kesederhanaan diwujudkan dengan menjadikan hukum adat sebagai dasar hukum agraria nasional. Yang ketiga, kepastian hukum diwujudkan melalui pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah ini melalui Rehkadaster, yaitu pasal 19 UU-PA dan PP 24 tahun 1997. Semua bidang tanah, yaitu tanah negara dan tanah hak, itu didaftarkan di kantor pertanahan. Kantor pertanahan ini yaitu untuk pengumpulan data, pembuktian, pembukuan, dan sertifikat. Di sini saya juga akan menguraikan yang menjadi dasar hukum agraria nasional, yaitu pasal 5 UU-PA yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan yang tercantum dalam UU dan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. Hukum adat yang pertama sebagai sumber utama, konsepsi, asas, dan lembaga konsepsi yaitu komunalistik, religius. Asas-asasnya yang pertama kebangsaan atau hak wilayah, yang kedua pemerataan, yang ketiga pemisahan horizontal, yang ketiga penggunaan dan pemeliharaan tanah lembaga. Hukum atas tanahnya adalah jual beli. Yang kedua, sebagai sumber pelengkap norma hukum adat setempat dengan pembatasan-pembatasan. Yang pertama, pro kepentingan nasional dan negara. Yang kedua, pro persatuan bangsa. Yang ketiga, pro sosialisme Indonesia atau Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hak bangsa.
Hak bangsa ialah hak kolektif yang dimiliki oleh suatu bangsa termasuk untuk menentukan nasib sendiri, bersatu, berdaulat, dan mengatur kehidupan sosial politik serta ekonominya tanpa campur tangan pihak lain. Subjeknya yaitu bangsa Indonesia, objeknya semua tanah dalam wilayah NKRI, tidak ada res nullius. Alas haknya proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945. Jangka waktunya yang pertama selama bangsa Indonesia masih ada, yang kedua tanah masih ada. Sifatnya yaitu bisa privat dan bisa publik. Privat yaitu kepunyaan bangsa Indonesia dapat diletakkan hak individual. Publik kewenangan mengatur atau menentukan, menyelenggarakan, dan mengawasi penguasaan tanah yang dikuasakan kepada negara, hak milik negara. Terdapat dalam pasal 1 ayat 1 UU PA, seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai hak menguasai negara, yaitu kewenangan negara untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi pemanfaatan sumber daya alam, serta aset-aset strategis guna kepentingan rakyat. Subjeknya yaitu negara, baik itu legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Objeknya, yang pertama tanah hak, yang kedua tanah negara. Alas haknya terdapat dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Jangka waktunya selama ditentukan konstitusi. Sifatnya publik, yaitu kewenangan mengatur atau menentukan, menyelenggarakan, dan mengawasi penguasaan tanah. Wewenang negara sebagai pemegang hak milik negara terdapat dalam pasal 2 ayat 2 UU PA. Yang pertama, mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa. Yang kedua, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa. Yang ketiga, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai hak ulayat. Hak ulayat itu ialah hak adat yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam yang berada di dalamnya, diakui berdasarkan hukum adat, serta dapat diakui oleh negara. Subjeknya yaitu masyarakat hukum adat. Objeknya semua sumber daya alam dalam masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Alas haknya yaitu hukum adat setempat. Jangka waktunya yang pertama eksis masyarakat hukum adat, dan yang kedua eksis sumber daya alam. Sifatnya bisa privat dan juga publik. Privat, kepunyaan masyarakat hukum adat dapat diletakkan hak individual, sedangkan publik kewenangan mengatur atau menentukan, menyelenggarakan, dan menguasai penguasaan tanah. Kemudian saya juga akan menjelaskan mengenai peraturan terkait hak guna bangunan atau HGB. Batasannya, hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah bukan miliknya. Subjeknya yaitu warga negara Indonesia dan juga Badan Hukum Indonesia. Alas haknya yang pertama penetapan pemerintah atau SKPH, yang kedua KKUU PA, dan yang ketiga perjanjian atas tanah hak milik. Luasnya yaitu ketentuan sailing, jangka waktunya maksimal 30 tahun, dapat diperpanjang 20 tahun, dapat diperbarui UU 80 tahun, pemberian dan perpanjangan 50 tahun, dan pembaruan 30 tahun. Right to use-nya mendirikan dan mempunyai bangunan. Right of disposal-nya yang pertama dapat dialihkan, yang kedua dapat sebagai objek hak tanggungan. Berakhirnya hak yang pertama, jangka waktunya berakhir, yang kedua dihentikan sebelum jangka waktu berakhir atau pembatalan, yang ketiga pencabutan hak, yang keempat pelepasan hak. Yang kelima tanahnya musnah, yang keenam subjek tidak lagi memenuhi syarat, dan yang terakhir ditelantarkan. Kemudian HGU atau hak guna usaha. Di sini saya akan menjelaskan definisinya. Yang pertama, HGU ini hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara selama jangka waktu tertentu bagi kepentingan usaha pertanian, perikanan, maupun peternakan. Subjeknya yaitu warga negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia. Alas haknya penetapan pemerintah. Luasnya minimal 5 hektar untuk WNI, 25 hektar untuk BHI, dan maksimal tidak terbatas. Jangka waktunya maksimal 35 tahun, dapat diperpanjang 25 tahun, dan dapat diperbarui 95 tahun. Pemberian dan perpanjangan 60 tahun, dan pembaharuan 35 tahun. Right to use-nya untuk pertanian, perikanan, dan juga peternakan. Right of disposal-nya yang pertama dapat dialihkan, yang kedua dapat sebagai objek hak tanggungan. Berakhirnya hak yang pertama ketika tanahnya musnah, yang kedua jangka waktu berakhir, yang ketiga pencabutan hak, yang keempat pelepasan hak, yang kelima ditelantarkan, dan yang keenam subjek hak tidak lagi memenuhi syarat, dan yang ketujuh pembatalan hak sebelum jangka waktu berakhir.
Saya juga akan menjelaskan mengenai apa itu hak publik. Jadi hak pakai publik. Hak pakai publik ialah batasannya menggunakan atau memungut hasil atas tanah negara. Subjeknya ya pertama adalah instansi pemerintah, yang kedua badan-badan agama dan sosial, yang ketiga perwakilan negara asing dan badan internasional. Alas haknya yaitu penetapan pemerintah. Right to use-nya yaitu untuk pelaksanaan tugas. Right of disposal-nya tidak dapat dialihkan dan tidak dapat sebagai objek hak tanggungan. Jangka waktunya selama digunakan untuk pelaksanaan tugas. Hapusnya hak yang pertama tidak lagi digunakan untuk pelaksanaan tugas, yang kedua pelepasan hak, yang ketiga pencabutan hak, yang keempat pembatalan hak, yang kelima tanahnya musnah, yang keenam subjek tidak lagi memenuhi syarat. Kemudian saya juga akan menjelaskan mengenai hak pakai privat. Batasannya yaitu menggunakan dan atau memungut hasil atas tanah negara atau tanah hak milik. Subjeknya yaitu WNI, BHI, WNA di Indonesia, dan yang terakhir adalah BHA atau Badan Hukum Asing di Indonesia. Alas haknya penetapan pemerintah perjanjian atas tanah hak milik. Right to use-nya untuk mempunyai atau mendirikan bangunan untuk memungut hasil atas tanah pertanian. Right of disposal-nya yang pertama dapat dialihkan dan yang kedua dapat sebagai objek hak tanggungan. Jangka waktunya maksimal 25 tahun, dapat diperpanjang 20 tahun kecuali atas tanah hak milik dan dapat diperbarui. 70 tahun, pemberian dan perpanjangan 45 tahun, pembaharuan 25 tahun. Hapusnya hak yang pertama berakhirnya jangka waktu, yang kedua pelepasan hak, yang ketiga pencabutan hak, yang keempat pembatalan hak, yang kelima tanahnya musnah, dan yang terakhir subjek hak tidak lagi memenuhi syarat. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai hak pengelolaan. Batasannya yaitu HPL merupakan fungsi atau kewenangan publik sebagaimana hak milik negara dan tidak tepat untuk disamakan dengan hak sebagaimana diatur dalam pasal 16 UU PA karena hak atas tanah menyangkut aspek keperdataan. Pengaturannya terdapat dalam PP Nomor 8 Tahun 1953 tentang penguasaan tanah-tanah negara. Pemegang HPL terdapat dalam pasal 67 ayat PMENA Nomor 9 tahun 1999, yang pertama pemerintah, yang kedua Pemda, yang ketiga BUMN, yang keempat BUMD, yang kelima PT Persero, yang keenam Badan Otorita, dan yang terakhir badan hukum pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh pemerintah. Kewenangan pemegang HPL yang pertama adalah merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut. Yang kedua, menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya. Yang ketiga, menyerahkan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dengan hak pakai yang berjangka waktu 6 tahun. Dan yang terakhir, menerima uang pemasukan dan atau uang wajib tahunan. Kemudian hubungan hukum antara pemegang HPL dengan pihak ketiga yaitu hubungan hukumnya yang menjadi dasar pemberian hak atas tanah kepada pihak ketiga adalah perjanjian antara pemegang HPL dengan pihak ketiga. Jangka waktu yang dapat diberikan untuk hak guna bangunan tersebut maksimal 30 tahun dan dapat diperpanjang selama maksimal 20 tahun, serta dapat diperbarui kembali sesuai dengan peraturan yang berlaku pada pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UU PA. Ya, perusahaan wajib memperhatikan hak-hak atas tanah di sekitarnya. Jika pembangunan menutup akses pekarangan atau bidang tanah lain, maka perusahaan bisa dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum. Sebagaimana diatur pada pasal 1365 KUH Perdata, pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi. Selain itu, dalam peraturan tata ruang dan perizinan bangunan harus ada akses yang tidak menghambat hak-hak masyarakat sekitar. Ya, PT Matahari dapat menjaminkan tanah dengan status hak guna bangunan kepada bank sebagai agunan atau jaminan hutang. Sebagaimana diatur pada pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Hak Tanggungan UU Nomor 4 Tahun 1996, hak guna bangunan dapat dijadikan sebagai objek hak tanggungan untuk menjamin suatu hutang. Hak PT Matahari atas hak guna bangunan yang diperolehnya yang pertama, menggunakan tanah tersebut untuk mendirikan bangunan dan mengelolanya sesuai dengan izin yang diberikan. Yang kedua, menyewakan atau menjual bangunan yang berdiri di atas tanah hak guna bangunan. Yang ketiga, menggunakan tanah tersebut sebagai jaminan dalam perbankan. Sementara untuk kewajibannya, yang pertama, menggunakan tanah sesuai dengan peruntukannya, misalnya untuk apartemen komersial. Yang kedua, membayar pajak dan retribusi yang berkaitan dengan tanah dan bangunan. Yang ketiga, mematuhi peraturan tata ruang dan lingkungan hidup. Dan yang terakhir, mengembalikan tanah kepada negara jika masa berlaku hak guna bangunan telah habis dan tidak diperpanjang.
Jika masa berlaku hak guna bangunan telah berakhir dan tidak diperpanjang, maka tanah tersebut kembali menjadi tanah negara. Adapun untuk bangunan yang berdiri di atasnya terdapat beberapa kemungkinan. Yang pertama, jika PT Matahari tidak memperpanjang hak guna bangunan, maka bangunan tersebut dapat diambil alih oleh negara atau diberikan kompensasi kepada pemiliknya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kedua, jika PT Matahari ingin tetap memiliki bangunan tersebut, maka harus mengajukan perpanjangan atau pembaharuan hak guna bangunan sebelum masa berlakunya habis. Dan yang ketiga, jika tanah diberikan kepada pihak lain atau negara, maka pemilik bangunan bisa kehilangan haknya atas bangunan tersebut, kecuali ada kesepakatan lain dengan pemerintah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.